Oke, kembali pada update mingguan teknikal dari Gudang Saham tanggal 11 Desember 2021. Pada kali ini kita akan membahas saham-saham dari industri dasar. Akan tetapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita melihat pergerakan IHSG dulu selama seminggu terakhir. Nah, di sini kita sudah gambarkan garis support di 6470, 6480 untuk IHSG. Dan juga untuk jangka lebih kecil lagi kita lihat IHSG berpotensi membentuk pola rising wedge karena naiknya terlalu lamban. Nah, kalau IHSG turun di bawah level 6580 maka berpotensi turun ke sekitar 6500-an. Kan tetapi kalau memang selama masih berada di di channel uptrend ini, ya IHSG akan tetap naik. Kita bisa lihat pola rising wedge ini dari chart 1 jamnya. Nah, jadi kalau IHSG turun dari trendline ini 6580 maka berpotensi turun ke support berikutnya yaitu di 6480 6500. Nah, kembali pada chart hariannya, walaupun demikian kita lihat lebih panjang lagi, bila rising wedge itu tertembus sebenarnya tidak terlalu baik untuk IHSG. Ini yang kita gambarkan adalah kemungkinan terjadinya formasi head and shoulder. Jadi head and shoulder itu kalau memang tertembus maka IHSG akan turun ke level berikutnya. Kita gambarkan dengan garis panah misalnya seperti ini. Maka kalau memang level 6480 ini tertembus, IHSG akan turun ke 6200. Tapi secara jangka panjang kita bisa lihat sebenarnya IHSG masih lumayan bagus karena IHSG membentuk pola inverse head shoulder di sini. Dan saat ini asalkan IHSG tetap berada di angka 6480 ini, arah IHSG adalah untuk naik gitu. Tapi untuk jangka pendek kita harus selalu waspadai apapun pergerakan dari IHSG untuk teknikalnya ya. Oke, saham pertama kita untuk industri dasar adalah INKP, Indah Kiat Pulp. Indah Kiat ini pada waktu dulu sempat membentuk pola inverse head shoulder di sini kita gambarkan dengan pola dengan potensi kenaikan sampai level 9.900, 10.000. Tapi baru saja menyentuh 9.200 lalu sudah kembali turun ke neckline inverse head shoulder ini. Jadi saat ini sudah tidak terlalu bagus, apalagi juga secara jangka pendek INKP sudah tembus dari uptrend line-nya di sini. Nah, walaupun saat ini kelihatannya berada di atas 8.000, mencoba menembus 8.000, tapi kalau memang IHSG masih di bawah 8.400 di sini, kemungkinan INKP untuk turun tuh lebih besar untuk saat ini. Jadi harus diwaspadai dan jangan terlalu cepat untuk membeli INKP. Selanjutnya adalah saham Tekim. Ini adalah pabrik Ciwi Kimia, agak sedikit berbeda dengan INKP. Jadi pada saat ini berada dalam uptrend kecil di sini, walaupun tidak terlalu bagus secara sudut kenaikan. Jadi ada potensi juga Tekim ini untuk turun di bawah 7.400. Di mana ini sudah tembus dari uptrend line yang berwarna hijau. Pada saat itu kemungkinan besar Tekim baru akan mantul di support-supportnya, yaitu kita lihat di 6.400 atau di 6.700. Saat ini Tekim masih berada di 7.600. Saham selanjutnya kita lihat saham-saham semen, SMBR, Semen Batu Raja. Secara chart masih berada dalam uptrend dan berjuang keras untuk tidak turun ke bawah level 670-nya. Jadi kalau turun dari 670 sudah tembus uptrend ini. Uptrend ini sudah terjadi sejak bulan Juli. Akan tapi walaupun tetap uptrend juga kenaikan SMBR ini sudut kenaikannya sangat rendah. Jadi tidak terlalu diminati ya untuk saham SMBR ini. Lalu selanjutnya kita ke saham SMGR, Semen Indonesia. Nah, ini sangat unik karena SMGR ini sudah berada dalam higher high. Jadi di sini di bulan Agustus
high-nya itu di 9.500, lalu di tanggal 4 November high-nya di 9.900. Jadi secara teori sudah uptrend, akan tetapi SMGR kembali turun ke level 7.800-nya saat ini. Dan berpotensi juga turun ke support di sini di 7.600. Jadi kalau tidak bisa mantul, maka SMGR akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau memang bisa mantul, kemungkinan besar untuk jangka pendek akan ke 8.600 dulu. Ini untuk SMGR. Selanjutnya adalah INTP, Indo Semen Tunggal Prakarsa. Berbeda dengan SMGR, INTP setelah sempat downtrend sejak bulan Januari-Februari, sekarang ini membentuk channel uptrendnya sudah terlihat. Jadi kita sudah melihat dengan channel paralel di sini ada 3 titik poin di mana INTP selalu mantul. Lalu di atas juga ada 2 titik di high-nya di mana INTP bisa mantul. Nah, kalau selama berada di channel uptrend ini, kemungkinan besar maka INTP akan terus naik. Seperti itu. Selanjutnya kita ke saham yang sedikit unik adalah saham Eka Dharma, EKAD. Ini adalah saham yang sideways sudah lama, sejak terakhir di bulan Juni naik kencang ke 1.800. Saat ini berada di sideways 1360 dan 1550. Jadi cara membeli EKAD adalah ketika saham ini naik di atas 1.550, berpotensi naik sampai ke 1.790 pada waktu high-nya di bulan Juni tahun ini. Saham ini mirip sekali untuk kenaikannya, jadi kita bisa lihat mungkin seperti MPMX ya, sempat gerakannya mirip di sebelah sini, sangat tenang, tidak ada yang terjadi, tetapi tidak tembus juga ke bawah. Begitu sudah naik, kita bisa lihat ke atas seperti ini. Contoh lainnya adalah Harum juga sempat sideways lama seperti ini, lalu setelah tembus menyentuh high-nya kembali yang di sini 7.700, bahkan sekarang naik ke 10.000. Itu aja untuk pergerakan saham-saham industri dasar pada minggu kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya.